akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi mas-mbak semua ya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena kemarin saya ada panggilan mendadak ya untuk mengambil SIM begitu ya di Polres Sleman. Nah, kemudian itu bentrok dengan waktu kuliah pengukuran dan monitoring kelas B sehingga kemudian saya ganti ya. Dan setelah berdiskusi dengan Mbak Taskia didapatkan pada siang hari ini ya. Nah, jadi pada pertemuan 9 ini kita akan melanjutkan materi pengukuran dan monitoring ya. Di mana di bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cukup banyak hal ya, dari karakteristik statik sistem pengukuran dan monitoring, misalkan ada akurasi, sensitivitas, rentang, span, linearitas, non-linearitas dan sebagainya. Kemudian sempat saya singgung sedikit ya tentang pita error atau error band. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, apa itu error band ya. Nah. Jadi pada karakteristik statik kita telah mempelajari bahwa berbagai macam karakteristik itu berpengaruh terhadap error ya. Nah, kita mengetahui bahwa error itu disebabkan oleh banyak hal. Pertama dari non-linearitas, kemudian error karena histeresis, ya, dan ada error karena resolusi. Nah, kita review sekilas tentang resolusi. Jadi resolusi adalah besarnya input maksimal ya, yang dapat menyebabkan perubahan output. Jadi kalau diplot ya, resolusi itu ini adalah input dan ini adalah output. Nah, maka resolusi adalah output maksimal ya. Nah, jadi ketika kemudian besarnya inputnya kita naikkan ya, dia tidak akan mengalami perubahan output, Mas Mbak ya. Nah, tapi kemudian ketika kita tingkatkan sedikit saja, nah dia akan naik outputnya. Nah, besarnya ini delta I ya per I max min I min ya, ini yang disebut dengan resolusi ya dalam skala FSD ya, full scale deflection. Nah, dan dari manufaktur itu tidak praktis, Mas Mbak ya, jika kemudian harus mengkarakteristik satu persatu ya alat ukur atau sensor ya, non-linearitasnya berapa, histeresisnya berapa, resolusinya berapa. Biasanya 3 parameter ini itu digunakan dalam penelitian. Nah, jadi misalkan nanti Mas Mbak skripsi tentang mendesain alat ukur, nah nanti perlu mencari resolusi, histeresis, dan non-linearitas. Tapi dari segi industri, 3 hal ini tidak praktis, Mas Mbak ya. Yang pertama karena proses prosedurnya untuk mengetahui setiap parameternya itu rumit, ya. Dan yang kedua tentu dari segi biaya. Nah, oleh karena itu kemudian perusahaan manufaktur memiliki parameter ya yang menggabungkan error disebabkan oleh 3 hal ini, disebut dengan error band. Nah, atau pita error ya. Ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Nah, jadi ini definisi dari error band yang di minggu lalu di slide-nya sudah saya tunjukkan ya, namun karena keterbatasan waktu hanya saya jelaskan sedikit. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke Mas Mbak ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari karakteristik statik, nah sekarang kita akan mempelajari karakteristik statistik ya. Apa perbedaannya? Jadi kalau karakteristik statik itu hanya melibatkan data satu ya, atau dia datanya tunggal. Nah, tapi untuk karakteristik statistik kita akan menggunakan banyak data ya. Nah, jadi nanti
termasuk pertama error band ini ya. Error band ini juga biasanya dinyatakan dalam pernyataan statistik ya. Nah, dinyatakan secara statistik. Statistik. Nah, bagaimana menyatakan secara statistiknya? Itu disebut dengan fungsi kerapatan probabilitas ya. Kerapatan probabilitas atau bahasa Inggrisnya adalah probability density function. Nah, apa itu fungsi kerapatan probabilitas atau disingkat dengan PX ya? Jadi PX itu didefinisikan sebagai peluang ya untuk menemukan X ya di antara X1 dan X2. Nah, jadi secara matematisnya itu dinyatakan seperti ini Mas Mbak nanti. X1 ya, X2 P X dx. Nah. Oke. Dan pada error band ini ya, pada error band ini kan dari 3 parameter ya. Misalkan ada sebuah alat ukur ya, saya tambahkan. Misalkan ada sebuah alat ukur. Dia memiliki kurva linear seperti ini ya. Nah, tapi dalam kenyataannya bisa jadi ketika kita melakukan kalibrasi ya, kita dapatkan kurvanya seperti ini. Nah, sehingga dia memiliki error band sebesar seperti ini. Nah, biasanya error band-nya ini memiliki lebar yang sama ya. Nah, jadi kalau ke sini lebarnya H, ini juga H. Berarti dia kalau kita plot, dia bentuknya seperti ini Mas Mbak ya. Nah, ini adalah linearnya ya. Dia besar, lebarnya adalah 2H. Nah, berkaitan dengan kerapatan probabilitas ya, karena probabilitas itu maksimalnya itu selalu 1, maka tingginya ya, tinggi dari kurva probabilitasnya ya, misalkan ini adalah output ya, kemudian ini adalah peluang untuk menentukan output, maka tinggi maksimalnya adalah 1/2H. Nah, ini perlu dipahami ya. Supaya apa? Supaya ketika kemudian kita kalikan, ini kan los persegi ya, di mana lebarnya adalah 2H, kemudian tingginya adalah 1/2H. Nah, dia sama dengan 1. Ingat, probabilitas ya, maksimal nilainya adalah 1. Jadi di sini, misalkan kita punya alat ukur ya, atau ada sebuah perusahaan alat ukur, maka berapa peluangnya untuk menentukan outputnya ya? Dia itu akan bernilai 1/2H kalau ya pengukurannya itu ada di antara O ideal ya. Ini adalah garis O ideal Mas Mbak ya. Ini adalah garis O ideal ya. O ideal dikurangi H ya. Nah, dia adalah O-nya, kemudian ini O ideal plus H. Nah, artinya ketika dia berada di daerah yang diarsir ini, dia akan bernilai 1/2H peluangnya. Peluang untuk menentukan berapa besarnya error band-nya ya. Dan dia akan bernilai 0 ya, jika O-nya itu lebih dari O ideal plus H. Nah, jadi di daerah sini ya, daerah sini tentu kan tidak ada peluangnya 0. Atau dia juga bernilai 0 kalau ya O-nya itu kurang dari O ideal min H. Nah, di sini juga dia tidak ada peluangnya. Nah, jadi seperti itu Mas Mbak ya. Jadi perlu diingat bahwa besar ya luasan yang dibentuk oleh sebuah, ini golden rule-nya ya. Luasan yang dibentuk oleh fungsi kerapatan probabilitas
maksimal adalah 1 ya. Nah, oke. Jadi ini adalah karakteristik statistik ya pada error band. Selain error band, ada 2 karakteristik statistik yang lain. Namun sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari Mas Mbak, dipersilahkan. Saya coba tanya. Mbak Elvina Yulia, jelas tidak Mbak materinya? Suara saya putus-putus tidak Mbak? Jelas Mbak, dan jelas Pak, dan suara Bapak tidak putus-putus. Oke, siap. Ada pertanyaan Mbak? Untuk sekarang belum ada Pak. Belum, paham ya? Oke. Berikutnya Mas Fide, apakah ada pertanyaan Mas Fide? Ya, belum ada Pak, aman-aman. Aman ya, oke. Baik, ini yang statistik yang pertama ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua ya. Nah, jadi yang kedua adalah disebut dengan repeatability ya, repeatability. Atau disebut juga bahasa Indonesianya keterulangan. Nah, jadi keterulangan ini sensornya 1 atau alat ukurnya 1, alat ukurnya tunggal, namun digunakan secara berulang pada waktu yang berbeda. Namun mau ya. Pensilnya habis masa baterainya ya, sebentar. Oh iya, habis 0% ya. Ini alat ukurnya tunggal, namun digunakan waktunya itu berulang, Mas Mbak ya. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah alat ukur. Nah, untuk mengetahui besarnya repeatability ini atau keterulangan ini, kita harus mengujinya ya dengan masukkan input yang sama, tapi waktunya berbeda-beda. Nah, alat ukurnya tunggal, namun digunakan secara berulang ya. Berulang di waktu yang berbeda dengan input yang sama. Jadi misalkan kita punya sensor tekanan ya. Katakanlah kita punya sensor tekanan. Atau bahasa Inggrisnya biasanya disebutnya sebagai pressure transducer ya. Pressure transmitter biasanya ya, PT ya, atau transmitter ya, itu yang lebih tepat ya, pressure transmitter. Jadi untuk mengetahui besar keterulangannya, kita harus memiliki input yang sama begitu. Kita harus membuat input yang konstan. Jadi inputnya sama, input konstan ya. Apakah misalkan 0,5 bar. Nah, kemudian waktunya dibuat berbeda. Nah, kita uji misalkan setiap hari. Jadi Senin di jam 7 berapa, Selasa di jam 7 berapa, dengan input yang sama. Kalau kita plot Mas Mbak ya, ternyata outputnya itu tidak konstan. Nah, biasanya pressure transmitter itu ya, misalkan kemudian dia diberi input 0,5 bar ya, dia akan menghasilkan output tegangan ya 1 volt. Nah, ini kondisi ideal. Pada praktiknya, kenyataannya ya, ketika kita mengukur Senin jam 7, ternyata kita dapatkan nilainya 0,99. Hari Selasa kita dapatkan 1,01. Rabu kita dapatkan 1. Kamis kita dapatkan 1,02. Dan seterusnya. Di mana ketika kemudian nilainya ini kita plot sampai 1 bulan, ya N-nya sampai 30, ya,
dan kita plot, nah dia akan membentuk kurva distribusi normal. Jadi misalkan kita nanti plot seperti ini, nah dalam ini adalah N ya, banyaknya datanya, atau ini adalah besarnya, ya N betul, kemudian ini adalah, ini adalah outputnya ya, ini adalah outputnya, kemudian ini adalah N, banyaknya data ya, banyak data, nah, maka dia akan membentuk distribusi normal seperti ini ya. Ini disebut dengan distribusi normal ya. Atau Gaussian function ya. Gaussian function. Nah, ini yang pertama ya. Dia akan membentuk sebuah kurva ya yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau kemudian dia outputnya itu relatif sempit ya, errornya ya, atau dia relatif konstan ya, outputnya konstan, output relatif konstan, artinya deltanya itu tidak terlalu besar ya, maka kita sebut sebagai alat ukurnya itu memiliki keterulangan yang tinggi ya, repeatability-nya tinggi. Repeatability-nya tinggi. Nah, tapi misalkan outputnya itu fluktuatif ya, fluktuatifnya itu signifikan ya, nah maka kita sebut bahwa alat ukur tersebut memiliki repeatability yang rendah. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi ya? Kenapa kemudian ada alat ukur yang dia memiliki repeatability tinggi dan ada yang memiliki repeatability rendah? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya ternyata ada dua, Mas Mbak ya. Yang pertama adalah stabilitas material. Itulah kenapa kemudian misalkan kita mengecek harga sensor ya, fungsinya sama untuk mengukur temperatur, tapi katakanlah ada sensor yang harganya 3.000 dan ada sensor yang harganya 300.000. Nah, yang jelas yang bisa kita identifikasi pertama kali adalah material sensingnya jelas berbeda ya. Yang memiliki harga yang mahal itu jauh memiliki material yang lebih baik dibandingkan dengan sensor yang harganya murah. Nah, namun sekali lagi, mana yang lebih baik itu disesuaikan dengan aplikasi yang kita gunakan. Nah, tidak semua aplikasi yang kita gunakan itu kemudian membutuhkan repeatability yang tinggi ya. Nah, misalkan kita memiliki toleransi. Nah, kita juga melihat faktor biaya ya, sehingga di sana ada efektivitas dan efisiensi ya. Efisiensi ini dalam hal energi yang dibutuhkan ya, seberapa efisien dia ya, termasuk juga berapa harganya ya. Efisien harga dan efektif, apakah kemudian itu sesuai begitu untuk efektif untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, ini susah kita mengubahnya ya. Ketika kita membeli suatu sensor, nah kita sudah menerima material dan kalau kita ubah berarti kita mengganti sensornya ya. Kalau kita ubah materialnya ya. Nah, kemudian ini menjadi kurang menarik untuk kita analisis lebih lanjut. Nah, ada yang kedua, Mas Mbak ya, selain stabilitas material, ada yang kemudian faktor lingkungan. Nah, ini. Misalkan tadi, pada pressure transmitter ya, pada sensor tekanan, kenapa kemudian ketika dia 0,5 bar, kok voltnya berbeda-beda ya. Nah, kita tahu bahwa tekanan itu dia sangat dipengaruhi oleh temperatur. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan pengukuran ya, mengukur tekanan di Senin jam 7 bisa jadi temperaturnya itu katakanlah 25 derajat. Tapi ketika di hari Selasa ternyata temperaturnya lebih dingin. Nah, padahal temperatur itu sangat mempengaruhi tekanan ya. Nah, persamaan paling dasar yang kita tahu itu adalah PV sama dengan nRT ya, gas ideal ya. Nah, di mana kemudian tekanan ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ya. Nah,
faktor lingkungan ini kemudian bisa dikategorikan sebagai dua. Nah, apakah dia dapat menyebabkan perubahan sensitivitas ya, atau modifying input, ya, atau dia dapat menyebabkan perubahan perpotongan dengan sumbu Y ya. Nah, interfering input. Nah, yang nantinya dia akan mempengaruhi fungsi transfernya apakah itu KM dan juga KI ya. Nah, oke. Sehingga yang perlu kita cari sekarang ada 3, Mas Mbak ya. Kalau kita melakukan pengukuran itu kan kita peduli pada inputnya ya, karena output itu dia akan menyesuaikan dengan input. Nah, sehingga kemudian dalam mencari fungsi kerapatan probabilitas, kita perlu mencermati ada 3 kategori yang hendak kita cari. Pertama inputnya, ya kemudian kedua dan ketiganya adalah modifying input dan interfering input, Mas Mbak ya. Di mana dari setiap input ini dia punya standar deviasi sendiri. Ini punya standar deviasi sendiri, ini standar deviasi sendiri, dan ini punya standar deviasi sendiri. Sehingga kalau fungsi transfer kita itu adalah output sama dengan KI plus A tambahkan NI ya, yang minggu lalu sudah kita tuliskan, tambahkan KM, IM, II, kemudian tambahkan KI, II. Nah, kita perlu nih kemudian untuk mencari penjumlahan ya, penjumlahan dari ketiga standar deviasi. Nah, permasalahannya sekarang bahwa standar deviasi itu dia sifatnya itu tidak linear. Jadi standar deviasi total itu tidak sama dengan standar deviasi input, tambahkan standar deviasi modifying input, ditambahkan standar deviasi interfering input, Mas Mbak ya. Nah, sekarang kita akan menurunkan bagaimana kemudian mencari formulasi untuk menghitung standar deviasi ya dari 3 standar deviasi yang berbeda. Nah, sebelum itu, karena yang kita ingin jumlahkan itu adalah kerapatan probabilitas, maka kita harus mengetahui bagaimana fungsi dari kerapatan probabilitas. Nah, jadi kerapatan probabilitas ya, PX ya, itu sama dengan seper standar deviasi akar 2pi, ya, seperti di worksheet yang sudah Mas Mbak lihat ya di Google Classroom ya, worksheet minggu ke-9, eksponen dalam kurung min X ya, sorry ini salah, X min X rata-rata kuadrat dibagi dengan standar deviasi kalikan 2 ya, standar deviasi kuadrat kalikan 2. Nah, ini adalah fungsinya. Kita ingin mengetahui nih nanti standar deviasi totalnya ya, nah, namun ternyata bisa dijumlahkan secara linear. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana cara menjumlahkannya. Di mana X ini adalah rata-rata parameter ya. Apakah itu input atau modifying input atau interfering input ya. Rata-rata parameter. Kemudian standar deviasi ini ya, sigma ini ya. Nah, jadi sigma itu ada 2 Mas. Ada sigma besar. Jadi dua-duanya itu adalah sigma. Kita pakaikan sigma besar. Kecil ini dan dia melambangkan standar deviasi. Nah, plot dari gambar ini itu bentuknya seperti ini, Mas Mbak ya. Dia gambarnya seperti ini. Nah, ketika kita plot ini seper standar deviasi akar 2pi ya, eksponen min X min dalam kurung X min X rata-rata kuadrat dibagi dengan 2 standar deviasi kuadrat, itu nanti digambar seperti ini ya. Atau kalau kita gambar lebih lanjut ya, dia akan seperti ini gambarnya ya. Nah, ini adalah plus standar deviasi, kemudian ini adalah minus standar deviasi,
ini adalah plus 2 standar deviasi, ini adalah minus 2 standar deviasi, ini adalah plus 3 standar deviasi, dan ini adalah minus 3 standar deviasi. Nah, kalau kita masukkan, dia akan memiliki nilai seperti ini, Mas Mbak. Nah, jadi probabilitas, misalkan kita X ya, di antara standar deviasi min standar deviasi terhadap plus standar deviasi itu berapa? Nah, bisa kita tuliskan sebagai P minus standar deviasi, plus standar deviasi itu sama dengan integral ya. Integral karena dia berupa luasan ya. Standar deviasi PX ya, DX sama dengan 0,683. Jadi misalkan kita menerka sebuah X ya, apakah dia terletak antara sini dan sini, ya, itu peluangnya adalah 0,83. Kemudian kita juga ingin mencari peluang misalkan di 2 standar deviasi ya. Nah, kira-kira peluangnya itu ya, dia berarti antara di sini dan sini. Nilai peluangnya itu kira-kira semakin besar atau semakin kecil, Mas Mbak, kira-kira? Nah, ada yang ingin pendapat, silahkan. Bukan angkanya ya, tapi apakah akan menjadi lebih kecil atau akan menjadi lebih besar peluangnya? Oke, ada yang mau menebak? Mbak Alifatul Azharo mau menebak, Mbak? Apakah lebih kecil? Mungkin besar, Pak. Kenapa alasannya? Karena ininya semakin ke ini ke arah yang lebih besar gitu, Pak. Karena luasannya bertambah ya. Ya, benar. Yang awalnya luasannya hanya segini ya. Nah, kemudian dia luasannya menjadi segini. Nah, baik, betul ya. Jadi jawabannya adalah justru akan semakin besar ya. Nah, maka kemudian peluang untuk menemukan nilai 2x, 2 standar deviasi, itu akan semakin besar. Dan nilainya itu adalah 0,955. Dan begitu juga pada 3 standar deviasi ya. Nah, dia akan lebih besar lagi. Tapi jelas tidak akan lebih dari 1, Mas Mbak ya. Nah, besarnya itu kalau pada 3 standar deviasi sebesar 0,997 ya. Nah. Dan peluang maksimal ini ya di sini itu adalah 0,399 per standar deviasi. Nah, kenapa kok harus per ya? Kita ingat seperti tadi ya bahwa dia itu jumlahnya harus 1 ya. Misalkan tadi kan lebarnya 2H, maka peluangnya adalah 1/2H. Nah, sama ini juga. Ininya adalah standar deviasi sigma ya. Kemudian atasnya maka harus dibagi dengan 1/sigma. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bentuknya itu seperti lonceng? Nah, itu akan terjawab oleh sebuah alat yang bernama Galton board ya. Nah, jadi kita punya alat ya, ada ilmuwan yang membuat alat bernama Galton board. Jadi saya coba tunjukkan. Dan kenapa kok bentuknya itu seperti lonceng ya? Kenapa kok bentuknya itu tidak trapesium begitu ya? Saya share. Nah, ini bentuknya ya. Kita lihat ketika ada sekumpulan bola yang kemudian dijatuhkan ya. Nah, dia secara alamiah itu akan membentuk distribusi normal ya. Nah, itulah kenapa disebut dengan normal ya. Nah, karena ya normalnya seperti itu.
dia terdistribusi membentuk sebuah lonceng ya. Dan ini sudah dipelajari khususnya di probabilitas dan statistik ya. Nah, dan ini untuk mendemonstrasikan mengapa bentuknya seperti lonceng. Nah, ini adalah eksperimennya. Nah, kita lihat bahwa ketika ada sekumpulan bola dijatuhkan, nah dia akan membentuk secara normalnya ya, secara alaminya akan membentuk seperti lonceng, Mas Mbak ya. Dan ini terjadi pada hasil pengukuran juga ya. Biasanya kita membutuhkan jumlah minimum data ya. Nah, supaya kemudian dia bisa terlihat akan terbentuk distribusi normal. Nah, nanti Mas Mbak akan melaksanakan ini ya di praktikum sistem pengukuran yang di lab TN ya. Nah, nanti akan mengeplot hasil pengukuran ya. Nah, nanti akan melihat bahwa ternyata kurvanya itu akan membentuk distribusi normal. Nah, oke, dan ini terjadi tidak hanya di alat Galton board ini atau di sebuah pengukuran ya, hampir di berbagai macam fenomena kehidupan sehari-hari juga kita temui ya. Misalkan di suatu kelas ya. Nah, di suatu kelas itu ada mahasiswa yang kurang pandai itu jumlahnya sedikit ya. Kemudian yang biasa, yang kemampuannya rata-rata ya paling banyak ya, kemudian yang sangat pintar juga paling sedikit. Ini kita dapat jumpai sekalipun itu di kelas unggulan ya. Sekalipun katakanlah orang-orang pintar dikumpulkan dalam satu kelas ya, maka distribusi normal ini tetap akan terpenuhi ya, bahwa masih ada orang yang kemudian masih kurang, kemudian yang paling baik itu sedikit jumlahnya ya, dan yang rata-rata itu jumlahnya paling banyak ya. Kemudian dari tinggi badan, semuanya ya, penghasilan, kemudian kenapa disebut dengan middle income trap ya, atau jebakan ekonomi kelas menengah ya, karena memang yang menengah itu yang paling banyak ya. Supaya kemudian kita bisa terlepas dari middle income trap menjadi high income trap, nah itu butuh usaha yang luar biasa besar Mas Mbak ya, dari mindset dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke. Jadi kita ingin mengetahui berapa penjumlahan dari standar deviasi ya. Nah, standar deviasi itu kan dia melekat pada input ya. Jadi standar deviasi itu dia melekat pada input. Nah, jadi kita modelkan nih sekarang. Misalkan ya, misalkan Y itu adalah output, kemudian X itu adalah input ya. Maka kemudian outputnya itu sama dengan A1X1 tambahkan A2X2 tambahkan A3X3. Nah, di mana kemudian X-nya ini dia memiliki standar deviasi ya. Nah, ternyata ya, singkat cerita ya, standar deviasinya itu adalah penjumlahan kuadratik ya dari parameter yang di atasnya ini ya. Jadi standar deviasi total itu adalah A1 kuadrat sigma 1 kuadrat tambahkan A2 sigma 2 kuadrat tambahkan A3 kuadrat sigma 3 kuadrat. Dan besarnya A1, A2, A3 itu adalah A1 itu adalah perubahan output terhadap input ya. Kemudian A2 itu adalah perubahan output terhadap modifying input, dan A3 adalah perubahan output ya terhadap interfering input ya. Sehingga bisa kita tuliskan ini adalah DO per DI kuadrat sigma 1 kuadrat tambahkan DO per DI kuadrat sigma 2 kuadrat dan DIM ya. Dan DO per DI I ya kuadrat
sigma 3 kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk ya menjumlahkan 3 standar deviasi. Ini adalah persamaan penjumlahan standar deviasi. Nah, itu dibahas tuh di worksheet ya. Coba kita lihat. Jadi ini dibahas di worksheet. Saya coba buka dulu worksheet-nya. Saya stop share, kemudian share worksheet-nya. Pengukuran monitoring FB. Jadi memang Jumat jam 1 itu tidak ada kuliah ya. Ada yang tahu nggak kenapa kok Jumat jam 1 itu tidak ada kuliah, Mas Mbak? Sambil menunggu ini ya, sambil menunggu loadingnya ini ya. Ada yang tahu kenapa kemudian di Jumat jam 1 tidak ada kuliah? Nggak ada yang tahu? Mbak Kaila Alicia, tahu nggak Mbak, kenapa Jumat jam 1 tidak ada kuliah? Kurang tahu Pak saya. Kurang tahu ya? Oke. Karena Jumat jam 1 itu memang dikosongkan untuk rapat kerja departemen ya. Nah, kebetulan pada Jumat hari ini itu rapat kerja departemennya digeser menjadi buka puasa ya. Nah, jadi nanti jam 3 saya berangkat ke kampus ya untuk rapat, lanjut dengan buka puasa bersama Bapak Ibu dosen dan TNTF yang lainnya. Oke, masih loading ya. Nah, itu muncul ini ya. Jadi standar deviasi gabungannya adalah gabungan dari turunan parsial output terhadap input kuadrat ditambahkan sigma I1 kuadrat dan seterusnya. Dan itu aplikasinya di mana? Nah, itu aplikasinya di sini, Mas Mbak ya. Nah, ini ada sebuah thermocouple ya. Ada sebuah thermocouple, bisa saya coret-coret harusnya ya. Kemudian make available offline, kemudian open in. Kalau langsung nggak bisa coret-coret ternyata, harus di-download ke ini dulu ya. Nah, ini sudo. Nah, jadi kita memiliki sebuah sensor thermocouple ya. Thermocouple, warnanya jangan kuning ya. Jauh ya. Nah, thermocouple itu punya persamaan A0 tambahkan A1 T min TA tambahkan A2 T kuadrat min TA kuadrat, di mana TA ini adalah temperatur referensi Mas Mbak ya. Nah, ini kok besar sekali nih ukurannya ya. Nah, kemudian A0 itu dari pengukuran ya, konstanta dia. Besarnya adalah 0 untuk A0, kemudian A1 besarnya adalah 4,017 kali 10 min 2, dan A2 4,66 kali 10 min 6, serta TA-nya sama dengan 10. Nah, kemudian kita tahu bahwa standar deviasi dari setiap parameter itu berbeda-beda. Sigma A0 itu 6,93 kali 10 min 2, sigma A1 itu 0,0, sigma A2 itu 0,0, dan sigma TA adalah 6,7. Nah, biasanya dalam soal, 3 data ini yang kita ketahui. Kemudian diminta
berapa pertanyaannya ya, misalkan kuis atau UAS nanti ya, berapa standar deviasi total dari termokouple-nya. Berapa standar deviasinya. Standar deviasi total. Nulis deviasi total. Nah, sebagaimana rumus standar deviasi ya, maka kita kemudian turunkan dia. Nah, DO terhadap DI. Nah, maka di sini kemudian DE, O-nya itu di sini adalah E ya. Nah, karena kan biasanya O sama dengan. Nah, di sini adalah E sama dengan. Maka kemudian kita turunkan DE per. Nah, di sini adalah kebetulan A0-nya itu adalah I1 ya. I ya. Kemudian A1-nya itu adalah IM. Dan A2-nya itu adalah II. Nah, maka kita turunkan dari setiap E ini terhadap A0 ini ya. Ini kalau kita turunkan, kan yang hanya mengandung A0 kan ini. Maka turunan dari A0 terhadap A0 adalah 1. Kemudian yang lain itu standar deviasinya 0, Mas Mbak ya. A1, A2, sehingga ini tidak perlu dihitung. Ini tidak perlu diturunkan. Karena dia memiliki standar deviasi 0. Nah, yang kita perlu lihat itu adalah TA ya. Turunan terhadap TA. Maka ini turunan terhadap TA, maka kalau ini dijabarkan menjadi A1T ya, min A1TA. Kalau ini kita turunkan terhadap TA, akan menjadi minus A1 ya, minus A1. Yang ini turunannya ya. Ini adalah D per DX-nya. D per DA1-nya. Atau D per TA ya. D per DTA. Kemudian yang ini, ada A2T kuadrat minus A2TA kuadrat. Maka turunannya adalah 2 ya, plus 2 A2TA. Nah, ini dijumlahkan. Kita punya A1-nya ini. Berarti ini adalah minus 4,017 ya. 4,017 kali 10 pangkat min 2 ya. Tambahkan 2, A2-nya ini 4,66 ya. 4,66 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kalikan TA. TA-nya adalah 10. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah ini. Minus 4,026 kali 10 pangkat min 2. Nah, sehingga standar deviasi dari output bisa kita hitung ini. Ini berarti kan 1 kuadrat dikalikan standar deviasi ini kuadrat. Tambahkan dengan ini ya. Dikuadratkan dikalikan dengan sigma TA kuadrat ini kuadrat. Nah, nanti ketemu standar deviasi dari outputnya itu berapa. Sehingga ketika kita melakukan pengukuran ya, di input berapapun ya, itu kita nanti datanya atau variability-nya ya, keterbedaannya antara data yang satu dengan data yang lain itu kan plus minus standar deviasi ya. Nah, misalkan kita menginginkan bahwa output yang kita inginkan adalah 1 volt. Nah, maka biasanya nanti ketika kita hitung bahwa dia ada pengaruh dari inputnya, kemudian dari modifying input dan interfering input, maka dia akan plus minus dari standar deviasi total gabungan atau standar deviasi gabungan ya. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung standar deviasi gabungan. Semoga bisa dipahami.
Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Nah, kita lanjutkan. Itu besarnya repeatability ya. Nah, jadi repeatability itu nanti pengaruhnya pada perbedaan standar deviasi ya. Nah, berikutnya kita akan membahas ada yang chatting. Oh, besar ya. Oke. Karakteristik statistik yang ketiga ya. Kalau yang pertama tadi adalah error band ya. Error band. Kemudian yang kedua adalah repeatability. Nah, yang ketiga adalah toleransi ya. Nah, jadi misalkan ada sekelompok sensor yang sama ya, sekelompok sensor yang sama atau sekelompok alat ukur yang sama atau elemen ya. Karena nanti kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya ya, bahwa tidak hanya sensor Mas Mbak ya, yang memiliki repeatability maupun toleransi, tapi juga elemen-elemen setelah sensor. Misalkan di minggu lalu kita sudah membahas tentang signal conditioning elemen. Nah, itu juga memiliki repeatability dan toleransi. Kemudian signal processing elemen. Nah, itu juga ada repeatability dan toleransinya. Nah, makanya kemudian ini digenerasi tidak hanya pada alat ukur, tapi pada elemennya. Ya. Sekelompok alat ukur atau elemen yang sama yang diuji, yang sama, diuji ya, yangnya jangan 2 kali ya, diuji pada input konstan ya, pada waktu bersamaan. Kalau di repeatability itu sensornya satu, waktunya banyak. Nah, kalau di sini satu waktu, tapi sensornya banyak ya, dan sejenis gitu, atau elemennya banyak ya. Nah, misalkan kita ingin mengukur, kita punya, kalau tadi contohnya yang pertama itu adalah sensor tekanan ya. Nah, maka saya bikin contoh yang lain, misalkan apa ya? RTD misalkan ya, RTD, atau dia sensor temperatur ya, disebut juga resistan temperatur detektor, di mana besarnya resistansi akan mengecil seiring meningkatnya temperatur ya. Nah, jadi RTD ini dia punya resistansi awal R0 ya, pada 0 derajat. Nah, kalau kita katakanlah beli 100 RTD ya, kemudian dalam satu waktu kita uji semuanya, ya, itu ternyata tidak memberikan output yang sama. Ya. Biasanya pada 0 derajat, dia RTD-nya itu sebesar, keluarannya itu berupa hambatan ya, jelas ya, resistansi ya, itu sebesar 100 ohm ya. Sehingga semakin besar temperatur, maka ohmnya akan semakin kecil, atau hambatannya akan semakin kecil. Nah, kalau kita kemudian tadi ya, kita uji dia 100 ohm ini ya, bukan 100 derajat ya. Kita uji dia pada 0 derajat, ternyata outputnya tidak 100 ohm Mas Mbak ya, tapi bisa 99,8 ya, bisa 100,1, 99,9, ini ohm semua ya, dan seterusnya. Nah, dan kalau kita plot nanti lebih dari 30 ya, dia akan membentuk sebuah distribusi normal. Nah, dan ini dia akan terdistribusi sekitar 100 ohm ya. Oke. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kerapatan probabilitas ya, maka kita dapat nyatakan sebagai peluang mendapatkan R0 pada standar deviasi R0 akar 2pi eksponen min R0 min R0 rata-rata ya, kuadrat per 2 sigma R0 kuadrat. Nah, dan besarnya toleransi itu dinyatakan dalam 3/2 standar deviasi ya.
Nah, inilah pentingnya tadi, kenapa kok kita harus mencari standar deviasi ya, karena itu akan dipakai terus Mas Mbak ya. Nah, 3/2 standar deviasi total. Nah, misalkan kita tadi punya 100 RTD ya. Kita punya 100 RTD. Nah, dan dinyatakan bahwa standar deviasi dari alatnya itu adalah 0,1 misalkan dinyatakan oleh manufakturnya. Nah, jadi dia memiliki perbedaan ya dengan standar deviasi 0,1 ohm. Nah, maka toleransinya itu sebesar 3/2 kalikan 0,1 atau sebesar 0,15. Nah, jadi kalau kita punya 100 ohm ya, nah, maka 100 plus 0,15 itu adalah 100,15 atau 100 kurangi 0,15 itu sama dengan 99,85. Nah, kalau ternyata diukur ya itu melebihi dari ohmnya itu melebihi dari 100,15, nah maka hendaknya jangan kita gunakan. Atau kalau dia kurang dari 99,85, maka jangan kita gunakan. Karena itu dapat merusak data ya yang nantinya akan kita gunakan menggunakan alat ukur itu. Karena itu sudah lebih dari toleransinya ya. Nah, itu dari segi pemakai Mas Mbak. Kalau dari segi penjual, biasanya manufaktur itu akan mereject ya. Kalau misalkan ditetapkan standar deviasinya segini ya, berarti toleransinya segini. Nah, kalau ternyata dari hasil pengukuran itu didapatkan lebih dari toleransi atau kurang dari toleransi, maka dia akan di-reject ya. Nah, jadi misalkan ada sebuah RTD dia menunjukkan 100,2. Nah, di-reject ini tidak akan dipakai ya. Nah, dia akan diperbaiki. Atau misalkan dia 99 ya di-reject juga ya. Karena batas maksimalnya adalah 99,85 atau 100,15. Nah, itu fungsi dari toleransi ya. Nah, dan sebagai pembeli kita bisa protes. Misalkan ternyata setelah kita ukur RTD-nya itu 98. Nah, kita bisa protes tuh ke perusahaan. Nah, ini ditoleransinya kan dinyatakan 0,15 ohm. Kok bisa kemudian RTD saya itu menunjukkan 98 pada temperatur 0 derajat. Kita bisa komplain ya ke perusahaan manufaktur. Misalkan alat ukur yang kita peroleh itu menunjukkan nilai yang di luar toleransinya ya. Nah, biasanya nanti Mas Mbak ya ketika bekerja di industri, nah yang menyediakan alat ukurnya itu vendor. Nah, sebagai pemakai Mas Mbak bisa protes ke vendor. Kok bisa ini vendor ya? Alat ukur yang saya beli ini, kalau alat ukur industri kan jutaan bahkan miliaran ya harganya ya. Nah, bisa protes misalkan di luar dari toleransinya ya. Nah, jadi itu 3 sifat statistik ya, karakteristik statistik. Ada error band ya, statistik. Ada error band, kemudian ada repeatability, dan ada tolerance. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, silahkan jika ada pertanyaan Mas Mbak. Sambil saya bernafas dulu ya. Kalau nggak puasa, saya ngambil minum dulu ini. Karena puasa ya nggak bisa. Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan untuk mengidentifikasi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui ya, apa saja parameter dari karakteristik statik ya, kemudian sekarang kita akan membahas parameter karakteristik statistik. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana kemudian mengidentifikasi atau menghitung ya. Nah, identifikasi karakteristik statik ya dan statistik. Caranya tentu saja dengan kalibrasi ya. Nah,
Dan kalibrasi ini ada dua, Mas Mbak ya. Ada dua cara untuk melakukan kalibrasi. Pertama, input konstan ya. Pertama, inputnya bervariasi, tapi lingkungan dijaga konstan. Nah, dia akan menghasilkan output ya. Atau sebaliknya, inputnya konstan, tapi lingkungannya bervariasi. Dan dia akan juga menghasilkan output ya. Nah, kalau ini jelas untuk mengetahui I ya, tapi kalau yang inputnya konstan, dia untuk mengetahui modifying input dan interfering input. Oke. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ini saya hapus yang atas. Nah, kurva atau diagram blok dari kalibrasi seperti ini, Mas Mbak ya. Jadi kita punya input ya. Supaya kemudian dia bisa mendekati nilai sebenarnya ya. Jadi kalibrasi ini kan kita mengidentifikasi karakteristik statik. Nah, salah satu karakteristik statik itu adalah akurasi ya. Seberapa akurat dia. Artinya dia measured value, nilai yang terukur sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan true value ya. Dan alat untuk mengukur besarnya akurasi ini kita butuh namanya alat ukur standar. Alat ukur standar atau alat ukur referensi ya. Untuk mengecek apakah alat ukur yang kita buat atau sensor yang kita desain itu sudah mengeluarkan output yang benar tidak ya. Nah, itu menggunakan alat ukur standar. Dan alat ukur standar itu ternyata tidak hanya dipasang di output saja, Mas Mbak ya. Jadi misalkan ada input ya, ini adalah diagram blok kalibrasi ya. Diagram blok kalibrasi. Kita perlu tuh ukur berapa standar dari inputnya ya. Nah, ini adalah alat standar. Misalkan kita mendesain sensor temperatur ya. Nah, maka temperatur yang masuk kita harus pastikan dulu ya. Misalkan apakah itu 0 derajat S, karena S itu kan bisa fluktuatif juga ya. Nah, minus 5 derajat itu juga S ya. 2 derajat itu juga S. Nah, tapi berapa S-nya? Nah, kita perlu ukur dengan alat ukur standar menggunakan temperatur termometer standar ya. Nah, baru ini adalah elemen yang dikalibrasi, inilah termometer buatan kita ya. Nah, termometer yang dikalibrasi ya. Kemudian outputnya berupa tegangan, apakah itu tegangan atau hambatan atau arus. Outputnya bisa berupa arus ya. Pokoknya sinyal listrik ya. Arus, tegangan, hambatan atau frekuensi dan sebagainya. Nah, ini kita juga perlu ukur dengan alat ukur standar. Nah, ini untuk memfasilitasi yang pertama, input bervariasi, lingkungannya konstan. Tapi yang kedua, nah ini, kita perlu kemudian mengubah-ubah inputnya ya. Maka kemudian ini ada modifying input. Kemudian ini juga butuh alat standar juga. Misalkan pada termometer, berarti ini adalah modifying inputnya bisa jadi adalah tekanan, misalkan ya. Nah, tekanan. Kemudian ada interfering input. Interfering input. Nah, II ya. Nah, bisa jadi II-nya ini misalkan adalah kecepatan angin ya di tempat pengukuran. Ini misalkan ya. Intinya adalah kalau dia mengubah sensitivitas, maka kita sebut dengan modifying input ya. Tapi kalau dia tidak mengubah sensitivitas tapi mengubah perpotongan ya atau threshold-nya terhadap sumbu Y, maka itu disebut dengan interfering input. Itu jelas ya, clear ya, sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, jadi ini adalah
diagram blok kalibrasi. Nah, kita akan kembali ke worksheet-nya Mas Mbak ya. Nah, itu saya meminta Mas Mbak mendesain sebuah kurva kalibrasi dari sensor gula ya. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini Mas Mbak ya. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, mana soal nomor 5 ya. Nah, ini. Buatlah diagram blok kalibrasi sebuah sensor yang mengukur konsentrasi gula, di mana konsentrasi gula juga dipengaruhi oleh temperatur, homogenitas larutan, dan senyawa kimia lainnya yang ada di dalam larutan. Nah, jadi kita akan menggambar ya sebuah diagram blok kalibrasi. Nah, ini adalah sensor gula yang kita buat ya. Nah, kemudian inputnya adalah inputnya adalah konsentrasi gula ya, karena dia untuk mengukur konsentrasi gula. Konsentrasi gula. Outputnya itu bisa beraneka ragam ya, bisa berupa tegangan ya, arus ya, hambatan, kapasitansi ya, induktansi dan sebagainya, frekuensi dan lain sebagainya. Jadi bisa bervariasi ya. Nah, di sini kita harus meletakkan alat standar. Misalkan ini adalah alat ukur konsentrasi ya. Jadi ada alat ukur konsentrasi. Alat ukur konsentrasi. Kemudian di sini karena ini besaran listrik, misalkan kita ukur dengan multimeter. Ya. Multimeter. Biasanya kalau kita eksperimen, kan alat ukur standarnya itu biasanya hanya diletakkan di output ya, di sini saja ya. Itu masih kurang paripurna, Mas Mbak ya. Nah, karena alat ukur standar itu juga perlu diletakkan di input. Bahkan nanti sensor gula ini kan dinyatakan ya, dia dipengaruhi oleh temperatur. Nah, maka di sini itu temperatur. Maka di sini kita butuh sensor termometer ya. Termometer. Kemudian berarti ini konsentrasi, ini viskometer ya alatnya ya. Viskometer. Kemudian homogenitas larutan ya, ini. Homogenitas larutan itu sensornya adalah TDS namanya, total dissolved solid ya. Jadi semakin banyak solid yang terlarut ya, terdissolve, maka kemudian homogenitasnya menjadi semakin rendah. Tapi sebaliknya, semakin sedikit padatan yang terlarut, solidnya yang terlarut semakin sedikit, maka homogenitasnya menjadi semakin tinggi. Dan juga kemudian ada senyawa kimia lain ya. Senyawa kimia lain. Senyawa kimia lain. Nah, misalkan alat ukurnya berupa FTIR misalkan ya, sehingga dia bisa mengetahui apa saja kandungan senyawa kimia lainnya. Kira-kira jawabannya seperti ini, Mas Mbak ya, untuk nomor 5. Ada yang benar nggak ini, Mas Mbak, jawabannya? Tapi tidak masalah ya, karena kan belum diajarkan. Jadi saya memberikan tugas worksheet itu supaya Mas Mbak itu mencoba begitu ya. Nah, nggak apa-apa meskipun salah, kan bisa tahu yang benar itu seperti apa. Nah, setidaknya Mas Mbak sudah mencoba ya. Nah, menggambarkan diagram blok kalibrasinya. Oke. Ada pertanyaan terkait diagram blok kalibrasi ini? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke metode eksperimennya ya. Nah, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang alat ukur standar ya. Alat ukur standar.
Alat ukur standar itu ada tingkatannya, Mas, Pak, ya. Jadi yang paling atas itu adalah ultimate ya, ultimate standar. Nah, ini yang paling tinggi. Ini yang menjadi patokan standar internasional yang ada di Paris, Prancis itu ya. Atau kalau Indonesia itu ada di BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, ini juga disebut sebagai primary. Nah, kemudian di bawahnya ada transfer standar. Nah, ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan ya yang memiliki bisnis penyeraan alat ukur ya. Misalkan salah satu perusahaannya adalah Sukovindo misalkan. Nah, Sukovindo ini adalah perusahaan BUMN ya yang tugasnya itu salah satunya memiliki banyak sekali alat ukur, Mas Mbak ya. Nah, jadi yang alat ukur yang ada di Sukovindo itu sudah ditera ke alat ukur yang ada di BSN ya. Nah, kemudian baru di bawahnya itu adalah standar laboratori ya, laboratorium. Nah, ini di lembaga-lembaga lab kampus ya. Kemudian di bawahnya baru kemudian elemen yang dikalibrasi. Nah, termasuk alat ukur yang dijual ya, yang dikomersialkan, yang ada di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, itu sudah ditera ke laboratori standar, Mas Mbak ya. Nah, ini sudah dijelaskan di worksheet juga ya, bahwa ada tingkatan dari alat ukur. Nah, jadi saya share dulu worksheet-nya lagi. Nah, ini ya. Nah, dia dari apa namanya? Yang paling atas ini NPL National Physics Laboratory ya. Ini di Inggris ini ya. Nah, dia untuk mengukur 1 meter ya, itu untuk mengukur besarnya apa namanya berat ini ya. Yang ini yang kiri ini massa yang kebalik ya. Yang kiri ini panjang, yang kanan ini adalah massa ya. Nah, jadi bahkan yang sekunder pun itu bertingkat-tingkat, Mas Mbak ya. Nah, ini ada yang pertama International Kilogram di Paris ya, kemudian ke National Primary Standard London, kemudian National Secondary Standard dan seterusnya ya, sampai kemudian alat ukur yang kita gunakan. Oke. Jadi ini penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan ke, semoga Mas Mbak bisa memahami ya, sehingga nanti kalau ada kuis atau UAS, Mas Mbak bisa mengerjakan dengan baik. Itu tidak terlalu gagap terkait dengan permasalahan pengukuran dan monitoring. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode kalibrasi. Nah, metodenya jelas, ini dengan cara eksperimen ya. Jadi nggak bisa dilakukan dengan simulasi ya, karena simulasi kita tidak mendapatkan pengaruh lingkungan ya sebenarnya ya. Nah, karena lingkungan sebenarnya itu nanti akan mempengaruhi pada modifying input dan juga interfering input. Nah, makanya kemudian cara yang paling ya cara untuk kalibrasi ya mau tidak mau adalah dengan cara eksperimen. Yang pertama kan kita tadi sudah membahas bahwa ketika input tetap ya, kemudian IM dan II-nya itu sama dengan 0 atau dia pada lingkungan standar. Nah, itulah kenapa kemudian banyak sekali pengukuran itu dilakukan di dalam chamber ya. Nah, dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup ya, yaitu untuk mengurangi ya pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, chamber itu dia bisa mengkondisikan tekanan ya, kemudian kecepatan angin
dan lain sebagainya. Sehingga faktor lingkungan itu kita buat sekecil mungkin ya. Bahkan pada kondisi yang lebih ekstrim, itu kita tidak hanya membutuhkan chamber ya. Nah, contohnya yang sering digunakan adalah box glove ya. Misalkan kita ingin mencampurkan senyawa kimia begitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan dalam box glove. Nah, ini saya share screen ya. Nah, agak lemot. Nah, pada kondisi yang lebih ekstrim, kita butuh ruangan yang disebut dengan clean room ya. Jadi di clean room ini kita bisa menyesuaikan temperatur, tekanan, bahkan jumlah debu di dalamnya ya. Saya nggak bisa ini glove box. Nah, glove box. Nah, ini yang clean room ya. Clean room ini tidak hanya berupa chamber, tapi satu ruangan. Glove box. Nah, ini ya. Jadi, sewaktu eksperimen itu dilakukan di dalam glove box itu bukan sok-sokan atau apa ya, tapi memang untuk meminimalkan pengaruh lingkungan ya. Nah, ini. Biasanya kalau Mas Mbak eksperimen tentang baterai ya, kemudian tentang pengukuran ini yang lagi ngukur ya, dan sebagainya, kemudian dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, nah itu dilakukan di dalam glove box ini ya Mas Mbak ya. Nah, karena kemudian di dalamnya bisa terkondisikan tekanan, kecepatan angin, bahkan kita nafas aja itu nggak bisa sampai begitu ya ke glove box-nya, karena dia ada di ruangan sendiri ya. Nah, biasanya dalam membuat suatu teknologi-teknologi yang membutuhkan kemurnian tinggi atau ketelitian tinggi, nah itu dilakukan di dalam glove box seperti ini. Atau kalau dalam skalanya ruangan, nah, maka kemudian dia butuh clean room seperti ini ya. Nah, dia menggunakan baju astronot, nah, kemudian dimasuk ke dalamnya, di dalamnya itu debu-debu itu bisa dikontrol ya. Apakah kemudian 1 meter kubiknya itu hanya ada 1.000 debu ya, 1.000 partikel dan seterusnya itu bisa dikontrol. Kebetulan saya pernah masuk ya ke clean room di Malaysia ya, di University Malaya. Nah, jadi saya menggunakan baju astronot seperti tadi ya. Nah ini, jadi di dalamnya itu sangat bersih Mas Mbak, tidak ada debu ya. Nah, ini keliru fotonya ya. Harusnya saya tidak melepas masker saya ya, nah, tapi supaya kelihatan wajahnya ya, kemudian menggunakan masker. Nggak ada lagi fotonya. Nah ini maskernya dibuka ya, harusnya dipasang ini ya. Nah, karena nanti bisa jadi bulu-bulu jenggotnya jatuh. Nah itu bisa tersedot nanti ya. Nah, jadi kita sebelum memasuki clean room itu memakai baju astronot seperti ini. Kemudian kita akan melewati ruangan di mana kita akan dikenakan angin yang sangat kencang ya, sehingga debu-debu yang ada di baju kita itu hilang ya, atau bisa tersapu oleh angin. Nah, baru kita nanti akan masuk ke dalam clean room ini. Nah, lihat semua eksperimennya itu ada di dalam glove box untuk meminimalisir pengaruh lingkungan ya. Nah, apalagi kalau eksperimennya dalam order nanometer ya. Nah, debu itu kan ukurannya nanometer ya, mikrometer ya. Nah, itu sangat mempengaruhi ya terhadap hasil yang diinginkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Board. Ya. Itu dilakukan pada input bervariasi ya. Tapi lingkungan tetap. Atau lingkungan dijaga standar ya. Nanti yang terjadi kalau tidak pengaruh lingkungan, yang terjadi adalah
histeresis ya, kalibrasinya ya. Yang turun ya, dia akan memiliki nilai yang berbeda dengan yang naik. Nah, berapa besar histeresisnya kan kita sudah pelajari ya minggu lalu ya, bahwa besarnya histeresisnya adalah delta ya dibagi dengan Omax min Omin ya. Kita lihat di worksheet worksheet minggu lalu ya, ada rumusnya histeresis ya. Jadi ketika kemudian standar semuanya, kita lingkungannya standar ya, maka kemudian kita menggunakan karakteristik histeresis ya. Jadi bukannya histeresis ya betul ya, maksimum aksen ya, atau saya melakukannya delta. Oke. Nanti besarnya fungsi transfernya adalah, nah ini nonlinearitas juga ya. Kemudian yang kedua selain histeresis ada nonlinearitas, di mana NI itu sama dengan OI dikurangi KI plus A ya. Misalkan ya termokopel tadi ya, termokopel yang ada di worksheet ya. Nah, termokopel itu untuk mengukur, mengkalibrasinya itu pada 3 titik Mas Pak ya. Pada 0 derajat ketika es membeku, kemudian pada 100 derajat ketika air mendidih, dan pada 500 derajat. Ini adalah titik lebur ya, zinc. Nah, jadi nanti kita punya 3 parameter. A1, T1, A2, T2, dan A3, T3. Ini adalah T1, ini adalah T2, dan ini adalah T3. Nah, itu bisa kita lakukan berulang-ulang sehingga kita nanti mendapatkan A1 rata-ratanya berapa, A2 rata-ratanya berapa, dan A3 rata-ratanya berapa. Nah, sehingga kita bisa hitung nanti ya standar deviasinya dan seterusnya secara statistik. Itu contohnya. Ketika kita melakukan eksperimen pada I yang bervariasi namun lingkungannya standar. Atau yang berikutnya yang kedua. Eksperimen yang kedua. Jadi I-nya tetap ya. Tapi lingkungannya yang tidak standar ya. Dia bervariasi ya. Maka kemudian IM dan II-nya itu tidak bernilai 0. Nah, di sini kita perlu menghitung besarnya fungsi transfer dari KI, misalnya adalah delta O per delta I ya. Jadi yang pertama itu yang dicari adalah yang interfering dulu Mas Mbak ya. Nah, misalkan tadi pada konsentrasi gula, dari 3 pengganggu tadi ya, ada senyawa lain ya, kemudian ada homogenitas, dan ada temperatur. Nah, itu dicek. Mana kira-kira yang dia itu tidak menyebabkan perubahan sensitivitas. Nah, dia hanya mengubah besarnya perpotongan terhadap sumbu Y ya. Nah, dia hanya katakanlah dia hanya berubah seperti ini. Jadi misalkan ternyata temperatur ya. Jadi ketika temperaturnya katakanlah kita buat 10 derajat ya dengan 50 derajat, nah dia tidak berubah kemiringannya, gradiennya tidak berubah, tapi terhadap Y-nya dia yang berubah. Maka itu yang kita analisis terlebih dahulu. Baru kalau sudah interfering inputnya kita analisis berapa KI-nya, nah baru kita kemudian ke modifying input. Modifying input ini cukup kompleks Mas Mbak ya, karena Mas Mbak harus melakukan pengukuran pada inputnya itu di tengah-tengah gitu. I-nya itu adalah I min ya plus I max dibagi 2. Kalau pada termokopel berarti I min-nya adalah 0, I max-nya tadi adalah 500 jadi dibagi 2. 250 saja. Nah, jadi kalau pada modifying input, untuk bisa mengkategorisasi modifying input, itu inputnya harus selalu 250 derajat pada termokopel ya. Nah, baru kemudian
kita bisa mendapatkan besarnya repeatability ya, yang besarnya adalah super N sigma O X ya, X sama dengan 1 sampai X sama dengan N ya, repeatability, atau besarnya standar deviasi. Ya, sigma output itu sama dengan akar super N sigma K sama dengan 1 sampai N X ya, OX min O kuadrat. Nah, jadi seperti ini Mas Mbak ya, cara untuk melakukan eksperimen ya, untuk menentukan kalibrasi. Oke. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini diam semua, ini gimana ini ya? Paham atau tidak ini ya? Saya khawatir Mas Mbak tidak paham ya. Tapi kalau Mas Mbak tidak menyampaikan, nah saya tidak tahu apakah Mas Mbak itu paham atau tidak begitu. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan saya memiliki sebuah sensor tekanan. Sensor tekanan berjumlah 50 ya. Nah, kemudian nilai sensornya itu kan beraneka ragam nanti ya. Nah, nilai yang diharapkan itu adalah nilai output yang diharapkan itu 1 ya. Volt misalkan. Tadi kita mengukurnya di 0,5 bar ya. Nah, kemudian kita punya nih 50 sensor. Nah, kita akan mengukur, kita akan menghitung atau menggambar histogram toleransinya ya. Nah, ingat dia satu jenis sensor tapi jumlahnya banyak. Ya. Kalau tadi repeatability dia satu sensor tapi waktunya berbeda-beda. Nah, jadi untuk bisa menggambar, misalkan nanti kita mendapatkan pengukurannya itu kan yang kita inginkan itu 1 ya. Nah, ini kita perlu tahu lebar histogramnya ya, intervalnya ya. Interval histogramnya katakanlah 0,05. Nah, maka kita berangkat dari yang diinginkan dulu 1, kemudian ini adalah 0,0,5 ya. 0,995, kemudian ini adalah 0,99, 0,985 ya. Ini juga 1,005, 1,010 dan seterusnya. Kemudian nilai range-nya berarti adalah plus minus 0,005 ya. Berarti 0,99 berapa Mas Mbak ya? 75 ya sampai 1,0025 ya. Nah, dan seterusnya ini ya rentangnya. Nah setelah kita ukur ternyata yang masuk dalam range ini itu sebesar ada 12 sensor. Ya. Kemudian yang range ini di bawahnya ada 10 sensor. Dan seterusnya ini 8, misalkan ini 5, 3. Nah, kalau kita jumlahkan, itu nanti hasilnya adalah bagaimana cara menggambar histogram toleransi ya? Atau dalam kurung kerapatan probability kerapatan distribusinya ya. Kerapatan probabilitasnya ya. Kerapatan distribusi probabilitas. Kerapatan probabilitas ya tanpa distribusi ya. Probability density function, kerapatan probabilitasnya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa jumlahnya ini, luasannya itu harus sama dengan 1. Nah, supaya luasannya dengan 1, ini kita perlu tabel di sebelah kanannya lagi. Ini adalah N-nya ya. Maka besarnya itu adalah N ya, dibagi dengan interval dikalikan dengan
eh, ini N kecil ya. N besar itu jumlah datanya ya. Ini N kecil. N kecil dibagi dengan I dikalikan N besar. Jadi misalkan ini 12 ya, dibagi dengan intervalnya 0,05 dikalikan 50. Nah, coba berapa Mas Mbak? 12 dibagi 0,05 kalikan 50. Mohon bantuannya. Berapa hasilnya? Coba buka kalkulatornya. Berapa Mas Mbak hasil perhitungannya? 12 dibagi 0,05 kalikan 50. 4,8, Pak. 4,8 atau 48? 0,005 ya, sorry. Iya. Ini ya, intervalnya ya. Iya. Berapa hasilnya? 48 ya? Oh iya, Pak. 0,005. 48. Oke, kemudian yang 10 Mas, berapa Mas? Kemudian yang 5 berapa? Yang 10, 50, Pak. Yang 10, 50, 40, Pak. 40. Yang 5, Oh iya, Pak. 40. 20 ya harusnya ya. 20, Pak. Ya, Pak. 20. Nah, 48, 40, 20. oke, siap. Nah, inilah yang diplot Mas Mbak sebagai PO-nya ya. Jadi ini itu kemudian kita plot ya dari yang tengahnya 1 nih ya dengan batas minimalnya ini 0,9975 sampai 1,0025. Nah, ini jumlahnya itu adalah 48 ya. Nah, ini adalah PO-nya. 48 ya, kemudian di kanannya itu adalah 40 ya. Dan kirinya itu adalah 20 ya. Terus kita plot ya. Kalau kemudian kita kalikan ya, kita kalikan luasan yang terbentuk, nah nanti akan seperti ini hasilnya. Sebentar saya bukakan dulu. Nah, dia kan bentuknya seperti ini. Coba saya stop share. Screen. Nah, dia nanti akan grafiknya seperti ini, Mas Mbak ya. Ketika diplot. Nah, tadi yang ini adalah 48 ya, yang 1 ya. Kemudian yang 0,95 berapa tadi? 20 ya, dan seterusnya ya. Misalkan ya. Nah, ini perseginya ini kalau kita jumlahkan semuanya itu pasti sama dengan 1. Kalau nggak percaya kok coba kita buktikan ya. Misalkan ini kita jadikan persegi ya. Kira-kira di sini ya. Nah, ini kemudian kita ambil katakanlah 12 ya. Nah, ini kalau yang potongan yang ini kita masukkan ke sini ya, ke sini ya, dan seterusnya anggap kita menjadi persegi ya. Kita mendapatkan lebarnya ini sebesar 0,06 ya. 1,03 dikurangi 0,97. Kemudian tingginya adalah 12. Nah, coba dikalikan. 12 kalikan 0,06 berapa, Mas Mbak? Halo?
0,72 bukan, Pak? 0,72 ya. Oh, berarti bukan 12 ya, sekitar 18 coba atau 17. 17 dikalikan 0,06. 1,02 Pak. 1,02 ya. Berarti ya sekitaran 16, 1,02. Nah, dia kalau kita jumlahkan semuanya ya perseginya ini, itu akan maksimal 1, Mas Mbak ya. Nah, ini yang disebut dengan kerapatan probabilitas. Jadi ketika luasannya itu dijumlahkan, itu harus sama dengan 1. Nah, ini saya perkiraan aja ya 17 tadi ya. Misalkan kalau nggak percaya, Mas Mbak bisa hitung satu per satu ya. Kota ini berapa luasannya kota ini, dan seterusnya. Itu kalau dijumlahkan nanti akan sama dengan 1 ya. Jadi nanti saya ngecek jawaban Mas Mbak ya di UAS apa enggak, saya gampang aja. Saya prediksikan ya kira-kira bentuknya persegi ya. Misalkan kalau ini sekitar 16 berarti ya. 16, nah kemudian saya kalikan lebarnya, kalau itu mendekati 1, nah maka jawaban dari Mas Pak dalam menggambar histogramnya itu benar. Tapi kalau ternyata jumlahnya lebih dari 1 ya, 50 ya, atau kurang sangat jauh dari 1, misalkan 0,003, nah maka cara menggambar histogramnya itu salah. Nah, jadi seperti itu cara menggambar histogram dari kerapatan probabilitas. Oke, itu menjawab yang ini ya. Oh, ini worksheet bukan 8, worksheet yang 9. Nah, jadi cara menggambar histogram dari kerapatan probabilitas normalnya, sumbu X-nya tetap sebagai output-nya ya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah N ya, dibagi dengan tadi ya, interval dikalikan dibagi lagi dengan jumlah datanya ya. Nah, ini saya open with ya. Sebentar. Oke. Mau dipencet. Sudah lelah ini sepertinya ya. Apple-nya ini sudah lelah ya. Nah, karena juga waktunya sudah habis ini ya, sampai 14.40 ini pengertian ini Apple-nya ya. iPad-nya pengertian. Nah, jadi itu nanti cara menggambarnya ya. Nah, kan nanti seperti ini ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah output-nya ya. Nah, misalkan ini yang diinginkan berapa ini? 208 ya ini ya. Nah, ini sekitar 208 yang diinginkan ya. Atau bisa diplot ya. Setiap 0,5 itu berapa yang paling banyak ya. Nah, apakah 208 atau 209 ya? Sepertinya 200 berapa Mas Mbak? 208 atau 209 yang paling banyak? Frekuensinya. Halo? Oke, sepertinya Mas Mbak juga sudah mulai lelah ya. Nah, jadi ini nanti sumbu X-nya itu adalah output-nya, kemudian sumbu Y-nya itu tadi PO-nya itu dihitung dari banyaknya data ya, dibagi dalam kurung interval dikalikan dengan banyaknya keseluruhan datanya. Nah, di sini intervalnya 0,5, banyak datanya berapa? Ini salah ya, bukan 288 ya. Nah, tapi ini adalah 208,3 ya, yang baris kedua kolom pertama itu ya, salah ketik itu ya. Nah, jadi ini ada 5 ke bawah, ke kanannya ada
7 ya. Berarti ada 35 data. Berarti frekuensi atau N kecilnya dibagi dengan dalam kurung 0,5 dikalikan 35. Nah, itu nanti menjadi PO-nya. Sehingga nanti kalau luasannya itu dijumlahkan semuanya, itu sama dengan 1, Mas Mbak ya. Nah. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Silahkan, kita masih ada waktu 4 menit. Jika Mas Mbak ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Saya tidak tahu jujur apakah Mas Mbak paham atau tidak ya. Tapi nanti sebenarnya lebih enak ngajar luring ya seperti ini ya. Nah, kemarin ketika luring itu saya bisa menanyakan langsung gitu ya, feedback-nya ya. Apa kemudian bisa melihat ekspresinya juga ya. Kan kalau ekspresi orang paham itu ngangguk-ngangguk ya. Tapi kalau ekspresi nggak paham itu kayaknya gimana gitu ya, bingung gitu ya. Nah, tapi karena ini daring dan kita tidak open cam ya, saya tidak bisa tahu begitu ya. Nah, nanti akan saya share rekaman kemarin yang luring ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, presensinya ini saya menggunakan report di Zoom ya. Nanti saya masukkan manual ya. Oke, jadi ketika Mas Mbak join atau keluar itu ada lognya ya, ada laporannya. Nah, nanti saya mengacu absennya dari sana ya. Nah, kalau masuk keluarnya itu kurang dari 1 jam ya, atau hanya kurang dari 30 menit, nah saya kategorikan Mas Mbak tidak hadir kuliah ya. Begitu Mas. Mas Khairun Nasiruddin. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini tepat ya 14.39 bisa kita cukupkan ya. Kita jumpa minggu depan secara full daring ya. Nah, nantinya akan ada tugas ya. Ada tugas kelompok. Silahkan Mas Mbak bentuk kelompok ya, 3-5 orang. Tugasnya adalah mendesain alat ukur ya. Untuk detailnya nanti akan saya jabarkan di Google Classroom. Tapi silahkan Mas Mbak membentuk kelompok terlebih dahulu ya, yang isinya 3-5 orang. Nah, nanti detail tugasnya akan saya share di Google Classroom. Oke, demikian untuk kuliah pada kuliah pengganti ya, pada siang hari yang luar biasa panas ini ya, di Jogja, di Sleman. Nah, saya tidak tahu kalau di tempat teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan ya, dengan teman-teman nanti presentasi tugas kelompoknya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.